Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan tentunya masih semangat untuk belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar membahas tentang soal-soal trigonometri. Soal-soal trigonometri itu kan banyak banget ya. Jadi nggak perlu dihafalkan rumusnya. Cukup kalian latihan soal, perbanyak latihan soal. Nanti lama-lama kalian juga akan hafal. Oke? Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar yang kita pelajari membawa berkah, membawa manfaat. Oke, berdoa mulai. Oke, kali ini kita akan belajar tentang soal-soal trigonometri. Nah, oke, kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah cos 45 derajat dikali cos 15 derajat. Kalau kayak gini gimana ya caranya? Nah, kemarin kita sudah membahas rumus-rumus trigonometri ya. Nah, kalau kayak gini, cos dikali cos, kira-kira pakai rumus apa ya? Pakai rumus perkalian sinus dan kosinus. Ini dia, tralala. Oke, kalau kayak gini kita pakai rumus yang cos dikali cos. Nah, kan di sini ada angka 2 ya. Gimana kita memanipulasi agar kita memunculkan angka 2? Nah, caranya kita manipulasi dengan setengah dikali 2 gitu. Ya. Jadi cos 45 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan kita manipulasi setengah dikali 2 dikali cos 45 derajat dikali cos 15 derajat. Nah, setengahnya dikeluarin. Terus kemudian kita fokus di 2 kali cos 45 derajat kali cos 15 derajat. Jadi setengah dikali cos 45 derajat ditambah 15 derajat, kemudian ditambahkan dengan cos 45 derajat dikurangi 15 derajat. Terus kemudian kita jumlahkan yang di dalam kurung. Cos 45 ditambah 15 itu 60 derajat. Terus kemudian 45 dikurangi 15 itu 30 derajat. Nah, kemudian cos 60 derajat berapa? Gini, 0, 30, 45, 60, setengah. Cos 30 derajat, 0, 30, setengah akar 2. Ya udah, setengah dikali setengah ditambah setengah akar 3. Terus kemudian dijabarkan setengah dikali setengah berapa? 1/4. Terus kemudian ditambah setengah dikali setengah akar 3 berapa? 1/4 akar 3. Udah deh, sampai sini aja. Udah kan? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada negatif 8 dikali sin 142,5 derajat dikali cos 7,5 derajat. Nah, kira-kira gimana ya caranya? Ayo pakai rumus yang mana? Karena ini perkalian, jadi pakai rumus perkalian trigonometri. Yang mana? Yang ini. Nah, di sini kita cari yang sin cos. Jadi pakai yang 2 sin A cos B. Nah, karena di sini kan rumusnya ada angka 2-nya. Jadi negatif 8-nya kita manipulasi menjadi negatif 4 dikali 2. Jadi kita manipulasinya gini ya, negatif 4 dikali 2 dikali sin 142,5 derajat dikali cos 7,5 derajat. Nah, kemudian ngikuti rumus aturan yang perkalian sinus kosinus tadi. Jadi, kita selesaikan yang 2 sin 142,5 derajat dikali cos 7,5 derajat. Hasilnya adalah negatif 4 dalam kurung sin 142,5 derajat ditambah 7,5 derajat. Terus kemudian ditambah sin 142,5 derajat dikurangi 7,5 derajat. Nah, kita selesaikan yang ada di dalam kurung dulu ya. Nah, 142,5 ditambah 7,5 itu adalah 150. Terus kalau 142,5 derajat dikurangi 7,5 derajat itu 135. Oke? Nah, Mbak, sin 150 derajat itu berapa ya? Sin 150 derajat itu sama aja dengan sin 30 derajat. Jadi sin 30 derajat itu adalah setengah. Kemudian kalau sin 135 derajat itu berapa, Mbak? Sin 135 derajat itu sama aja dengan sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Ya udah deh, dijabari negatif 4 dikali setengah. Kemudian, lah ini kenapa kok negatif? Karena negatif 4 dikali negatif kali positif adalah negatif. Gitu aja guys, biar nggak bingung. Terus kemudian negatif 4 dikali setengah akar 2 sama dengan negatif 2 akar 2. Oke, gampang banget kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sedikit sesuatu ya. Oke, lanjut. Ini nomor 3 ada 4 dikali cos 20 derajat dikali cos 40 derajat dikali cos 80 derajat. Loh Mbak, kok ada 3? Duh, bingung. Dari kemarin-kemarin kan cuma ada 2, cos maupun sin. Nah, ini kok 3? Tenang, sabar. Kita kerjain ya. Sabar yang telaten. Oke. Karena ini perkalian, jadi kita pakai rumus perkalian trigonometri. Sama seperti tadi. Ini ya. Nah, ini tapi ada 2. Tapi kan di soal ada 3, gak apa-apa. Oke, kalian kalau mendapatkan soal-soal seperti ini jangan bingung, jangan panik. Kalian kerjakan sebisa kalian yang telaten ya, gitu ya. Oke, kita bahas
soal nomor 3, 4 dikali cos 20 derajat dikali cos 40 derajat kali cos 80 derajat. Kita manipulasi lagi ya. Kita pecah jadi 2 dikali 2 dikali cos 20 derajat dikali cos 40 derajat dikali cos 80 derajat. Nah, kita selesaikan yang di depan dulu ya, yang cos kali cos gitu ya. 2 dikurung 2 dikali cos 20 derajat kali cos 40 derajat. Nah, ini yang dikurung kalian selesaikan dulu. Terus kemudian dikali cos 80 derajat. Nah, sesuai dengan aturan rumus perkalian sinus kosinus, jadinya yang di dalam kurung itu jadi cos 60 derajat ditambah cos negatif 20 derajat. Walaupun negatif tetap ditulis negatif ya. Nah, terus kemudian yang di dalam kurung kita selesaikan dulu ya. Cos 60 derajat itu 0, 30, 45, 60 setengah. Terus kemudian cos negatif 20 derajat, karena yang di aturan trigonometri yang kemarin, yang ini, bahwa kalau di dalamnya itu cosnya negatif, berarti hasilnya adalah positif. Tapi kalau sin, hasilnya negatif ya. Jadi ini cos negatif 20 derajat itu sama aja dengan cos 20 derajat. Nah, Mbak, cos 20 derajat berapa? Gak apa-apa, pelan-pelan ditulis aja gitu. Terus kemudian kalian pindahkan yang cos 80 derajat di depan ya, biar mudah untuk menghitungnya ya. Terus kemudian kalian jabarin 2 cos 80 derajat dikali setengah, itu sama aja dengan cos 80 derajat. Terus kemudian 2 cos 80 derajat dikali cos 20 derajat. Nah, tulis aja guys, nggak usah dihitung. Kalau sudutnya nggak istimewa, nggak boleh pakai kalkulator, nggak ada petunjuk, tulis aja apa adanya gitu ya. Terus cos 80 derajat ditambah, nah yang 2 cos ini pakai aturan rumus perkalian sinus dan kosinus. Jadinya adalah cos 100 derajat. Cos 100 derajat dari mana, Mbak? Dari 80 derajat ditambah 20 derajat. Kemudian cos negatif 60 derajat. Ini boleh digunakan yang 80 dikurangi 20 atau 20 dikurangi 80. Karena aku menuliskan di sini karena aku mau menunjukkan ke kalian lagi bahwa cos negatif 60 derajat itu sama aja dengan cos 60 derajat. Tapi beda lagi ya, kalau sin negatif 60 derajat itu jadinya adalah negatif sin 60 derajat. Nah, ya udah, menurut kemarin yang rumus penjumlahan sinus kosinus, ya udah kalian hitung aja yang cos 80 derajat sama cos 100 derajat. Rumusnya seperti ini. Nah, seperti itu ya, berarti 2 cos setengah dikali 80 derajat ditambah 100 derajat. Terus cos setengah 80 derajat dikurangi 100 derajat. Nah, terus kemudian yang aku ungu-unguin ini kan yang warna ungu itu kan cos 60 derajat. Cos 60 derajat 0, 30, 45, 60, dia setengah. Ya udah, yang di dalam kurung kerjain dahulu ya. Nah, yang ini 80 derajat ditambah 100 derajat itu kan 90 derajat kalau dikali setengah. Terus kemudian 80 derajat dikurangi 100 derajat kali setengah itu negatif 10 derajat. Waduh, Mbak, kok negatif 10 derajat? Gimana ini? Mau selesai tapi bingung lanjutinnya. Tenang. Cos 90 derajat 0, 30, 45, 60, 90. Cos 90 derajat adalah 0. Berapapun yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Jadi, kalian nggak perlu ngitung-ngitung cos 10 derajat itu berapa, karena di depannya sudah ada 0, gitu ya. Terus kemudian ditambah setengah. Tadi hasilnya adalah setengah dong. Gimana? Mudah kan? Nah, itu tadi pembahasan 3 soal trigonometri. Nah, kalian nggak perlu menghafalkan rumus-rumus trigonometri. Kalian cukup memperbanyak latihan-latihan soal yang berkaitan dengan trigonometri. Nanti lama-lama kalian akan terbiasa, lama-lama kalian akan ingat gitu ya. Oke, semoga pembelajaran kali ini tentang bahas soal-soal trigonometri bermanfaat buat kalian, membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan trigonometri. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.